Halo, halo Hai. Bang. Hi. Andrew, can you speak bahasa? Ah, bisa, but sedikit. Just say, Sedikit? yeah, it's little. Sedikit. Okay. First of all, I wanna ask you a question. For Andrew. Andrew, before you play for VP, right, on MSC, and Yeah. then what's make you decide to play in MPL ID with Navi? Okay. Okay, decide because I want to rest, but okay wants to play, so I just go with okay. Oh, so you follow Wow. Ukir wherever he go? Hmm, probably. Okay. But can I ask why do you trust Ukir so much? Because we're team in the start. Like before, when we are amateur, we're dreaming that we 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 are on the same team in the Okay. amateur. Then in MDL Omega, they took us to play with Oker, so I'm happy to play with him. Oke, jadi, katanya Andorio datang ke Indonesia itu sebenarnya dia pengen istirahat, tapi karena diajak Ukir, dia akhirnya mau. Dan kenapa nih, kok mau nih diajak sama Ukir? Karena mereka itu udah mulai sama-sama dari, amatir juga pada saat sebelum ada di professional scene. Tapi next aku ingin bertanya kepada Shive. Shive, Ya. kalian kan, main untuk di MPL Indonesia sebelumnya masih Worshipful, tapi sekarang Ya. udah dengan line up yang berbeda lagi. Transisinya menurut kamu susah nggak untuk adaptasi dengan 2 player Filipin? Transisinya nggak begitu susah sih, justru, enak-enak aja sih, udah itu aja. Enak-enak aja, oke. Tapi sekarang Navi jadi satu nama yang berbeda kayaknya setelah kedatangan Andoryu dan juga Ukir. Nama kalian tersorot banget dan dari para penonton juga jadinya sangat menantikan nih permainan dari Navi. Tanggapan kalian seperti apa nih ngelihat perbedaan dari penonton yang langsung signifikan banget? Tanggapannya ya pasti pasti karena kita nggak dianggap kayak season kemarin lah. Tapi Ya. jadi pressure gak sih, Sive? Enggak sih, lebih ke enjoy aja soalnya mau pressure apa lagi kan season kemarin nggak pernah menang. Waduh. Okay. Oke. But for Andoria, do you have any player who you wanna be competed right now at NPL ID? Semua. Semua. Wah. Semua Sama ya pengen se-Indonesia. ketemu semua. But Andrew, what's your goals, main goals with Navi for now? To make it to the playoffs. Oh, playoffs. Okay, interesting. But everyone, especially Navi Nation, who waits for you to play. Do you have any message to Navi Nation or all your fans around the world? Hello guys, this is Andario. I'm playing right now, so thank you for supporting me and still following me even though I'm in a different country. Thank you for still supporting and trusting me. Wah, itu Artiin tuh Nevin, ya. artiin Nevin. Ya, terima kasih intinya ya untuk teman-teman pendukung. Nah, itu coba dari Andoryu pakai bahasa Indonesia sedikit kasih pesan buat Navi Nation. Makasih. Makasih. Jesse, Makasih. yang udah dukung. Yang udah Dukung. Nah, Jess. Makasih. Yang udah dukung. Nah, nice play. Ya, aku tetap belajar bahasa. Well, nice. Thank you so much Chive dan Andoryu. Kita doakan semoga juga Navi tetap konsisten memberikan yang terbaik. Good luck untuk next match-nya. Thank you so much. Bye. Makasih. Bye-bye. Selamat. Selamat, Rek. Halo. Halo Rin, halo Zunes. Halo. Halo. Tapi by the way, happy birthday buat Zunes. Katanya kemarin ulang tahun ya? Oh iya, makasih. Wih, happy birthday. Coba. Aku mau dengar make a wish dari Zunes dulu nih buat mungkin harapan kamu apa? Ya, harapan. Make a wish. Ngomong ini. Ya, ngomong. Semoga apa gitu? Semoga RRQ Yosi di season ini juara.
Amin, kita doain ya, doa yang baik-baik. Tapi sebelumnya nih, kalian congratulations untuk bisa mendapatkan kemenangan 2-0 bahkan. Tapi berhadapan dengan tim Liquid ID, mereka lagi struggle banget dengan 0-3. Belum ada kemenangan sama sekali. Menurut kalian nih, mungkin Rins yang bisa jawab, apa yang menjadi faktor mereka nih untuk saat ini, Rin? Mungkin mereka terlalu banyak terlalu banyak turnamen sih dari aku kayak kecapean sih mereka itu yang gue lihat. Oh, lebih ke arah kecapean juga ya. Menarik sih ya kalau ngeliat dari POV Rins juga. Tapi kan kita tahu ya, di season lalu ini proyek-proyek terus ya yang dibangun sama RRQ sampai ada topi proyek juga dari para Kingdom. Dan di season ini kan berarti bakal jadi proyek pembangunan 2.0 dengan Zunesh dan juga Res. Apakah ini yang akan dipertahankan sama kalian sampai nanti ke babak playoff atau gimana? Kalau itu sih tergantung coaching staff sih. Kalau dari kita player terima-terima aja siapapun line up-nya. Oke. Tapi buat Zunes sendiri nih ya, bermain di panggung MPL, gimana nih? Habis terima kekalahan dengan kemenangan, lebih pressure mana kira-kira? Lebih pressure waktu lagi menang atau lebih pressure waktu lagi kalah kemarin? Terus bagaimana cara Zunes sendiri mengatasi waktu habis kalah tuh dari Geek Fam 2-0 bahkan? Tadi pertanyaannya lebih pressure pas habis menang apa habis kalah ya? Keluar. Ya. Keluar. Itu. Coba. Lebih ke pressure pas habis menang sih kayak. Soalnya waktu kemarin kan habis menang lawan AE. Nah, terus besoknya langsung lawan Geek. Jadi ya kayak ini aja, pertahanan kemenangannya itu. Konsistennya ya. Ya. Oke. Tenang Zudes. Tapi Rins, kamu kan juga adaptasi lagi nih kan kemarin kalau kita ngelihat mainnya sama Sujin Dairen dan sekarang juga kan ada player baru nih Res sama Zunes. Buat Rins sendiri yang emang udah matang banget nih untuk duo mid lane lah sama Idok, susah nggak buat adaptasinya atau malah justru lebih gampang? Mungkin nggak susah ya, soalnya mereka orangnya gak jelas juga, kayak lucu lah di out game-nya. Jadi kita di end game mas lah sama mereka. Oke. Dan sekarang kan ini berarti ambisinya pasti menuju M7 dong ya dengan 2 personil baru. Seoptimis apa sih? Mungkin dari Rins dan juga POV dari player barunya dari Zunesh juga boleh. Kalau dari aku Bismillah bisa lah ke M7. Sama-sama. Oh ini beda jawaban. Bismillah aja. Seru ya, seru. Tapi siapa emang di RRQ Hoshi yang paling gak jelas? Dari tadi katanya gak jelas. Zunes. Zunes. Ya. Oke. Zunes jelas kenapa tuh? Suka ketawa sendiri atau kenapa tuh? Ada dunia sendiri Zunes nih kayaknya. Gimana ya, kalau bocil belum puber gitu kayak polos gitu orangnya. Jadi lucu lah pokoknya. Kira-kira mau kamu racunin apa nih Zunes nih? Kayak masih polos, kayak masih bisa dikasih tahu berarti ya? Nggak ada sih, mungkin dari aku ya kayak bisa lebih masuk ke dia lah, kayak lucu-lucuan dia tuh kayak aku jadiin ini juga bahan ketawaan kita. Berarti out game-nya bondingnya udah mateng lah ya, bisa kita katakan. Ya bisa bilang gitu. Oke. Tapi terakhir nih ada yang mau disampaikan ke Zunesh nih mungkin untuk para Kingdom di luar sana yang udah ngedukung RRQ Hoshi yang akhirnya bisa dapetin 2-0 nih. Yang lagi nobar. Yeah. Buat Kingdom yang udah dukung kita dan yang nobar di RKK Kupang, ya terima kasih udah dukung. Semoga kita menang terus. Amin. Makasih diktenya Rins ya, makasih ya. Zunesh makasih ya. Congratulations untuk kemenangannya. Semoga tetap konsisten dan bisa memberikan yang lebih baik lagi untuk next match-nya. Thank you. Rins dan Zunesh. Bye-bye. Yang sepertinya sudah siap nih
Udah bisa mendengar kita kah nih untuk Moreno dan juga Vin? Udah aman? Aman. Halo. Aman. Yeay. Hore, bisa denger. Tapi akhirnya kalian bisa mendapatkan kemenangan, tapi kenapa harus 2-1 nih? Boleh Vin dulu yang jawab. Tadi di game 1 kita blunder sih di lore-nya. Itu yang bikin kita kalah. Oke. Langsung mengakui ya dengan adanya beberapa mistake yang mungkin terjadi. Tapi kalian expect gak sih sebenarnya dengan hadirnya Cheese-Stick Health Card di game pertama? Expect sih Bude. Bude, bukan Bude ya. Tangan Bude ya? Expect udah sih, expect. soalnya tadi pas testing si Hengki udah pakai HC, cuma kita pikir kayak bisa lah kita lepas HC-nya. Tapi ya awalnya sih berjalan sesuai game plan kita, cuma kayak ada beberapa mistake kita di mid game, late game yang bikin gamenya berubah. Oke, tapi buat Moreno sendiri nih, berasa nggak kalau tadi Ki itu lebih sering buat ngincer ke Moreno nih, biar langsung cepet hilang aja tuh, main pick off. Ya kalau game 1 hoki doang dia bisa dapat, cuma game 2, game 3 sih dia bisa nyentuh gua sih. Kenapa ngomongnya pelan-pelan gitu, semakin lama semakin kecil Bercanda, volumenya. bercanda Heng. Tapi akhirnya kalian kan kayaknya menang game 3 dengan cukup cepat ya. Game 1, 2 tuh apa sih yang ngebuat akhirnya gamenya ngedrag terlalu lama? Karena mungkin emang based on hero-nya aja sih, kayak kita game 2 kan pakai strat cowok bot lane kan. Terus di mid game-nya one-one-nya udah terlalu cukup snowball, jadi ya kita drag game-nya mau nggak mau harus late game karena kita pakai pos 1 sih. Oke. Nah ini cowok god lane ide siapa berarti? Emang idenya Eman, soalnya Eman ya sering make, dia iseng-iseng make. Tapi Menarik ya. kalau kalian ngelihat Eman mungkin main di gold lane sini, kalian serem nggak sih kalau Eman itu tiba-tiba pakai skin biasanya kan, atau kalau Eman udah pakai skin banyak atau udah gimana gitu sih Eman, ya gimana tuh? Serem nggak kira-kira? Vin yang jawab. Justru kalau dia pakai skin malah nggak serem. Oh gitu? Iya, nggak serem Iya. buat musuh soalnya kalau dia nggak pakai skin maksudnya. Kalau pakai skin. Oke, nah sekarang aku pengen nanya juga sih ke Arafin, karena kan tadi harus berhadapan langsung dengan seorang Kaye, dan kita tahu bagaimana kiprah Hengki di MPL udah cukup lama sebagai senior. Gimana perasaannya setelah menghadapi Ki, atau mungkin ada tanggapan melihat gameplaynya tadi? Tanggapannya paling minta tutor HC lah. Tapi berarti siapa? mungkin nggak dibawain nanti sama Vin HC-nya? Mungkin nggak tahu. Nah itu nggak setuju deh. Nah bentar, Nggak setuju ya, ini nggak minta tutor HC-nya ke siapa Vin? Ke Vin. Minta tutor HC-nya ke Hengki. Oh. Oke. Nah, Oke. dan kalian juga ini ya sering banget akhirnya melepas one-one. Apakah ini karena memang khusus ke arah EVOS atau siapapun yang pakai one-one kalian udah nggak masalah buat sekarang? Emang ini sih kita emang itu bagian dari plan kita lah buat ngelepas one-one, karena one-one dari Eman juga cukup power kan. Jadi kayak ya mau nggak mau mereka harus deny pick one-one itu. Terus kita siap juga buat lawan one-one. Oke. Tapi berarti congratulations ya untuk kemenangan kalian 2-1 dan akhirnya kalian sudah bangkit nih setelah mungkin week 1 kita lihat kalian agak sedikit terseok-seok. Gimana caranya mungkin kalian bonding yang akhirnya ngebuat kalian lebih solid nih untuk di minggu ini? Ya yang pas dia nggak mau jawab nih. Bude lagi kan, ya Allah. Kita cara bonding kita agak beda nih soalnya. Kita mandi bareng. Waduh. Itu nggak perlu. Oh maksudnya di kamar mandi satu-satu tapi jamnya bareng janjian gitu kan? Enggak, emang bareng. Emang bareng. Oh. Oke, sebenarnya cukup ya informasinya kayak terlalu ya. terlalu spesifik ya sepertinya informasi. Nah, ada yang mau disampaikan kepada para BG Troopers dong yang jelas yang udah mendukung kalian?
kasih tahu mau. Buat BG Troopers ya thank you udah selalu dukung kita. Sorry juga di week 1 kita kurang perform karena kita dapat 2. Kita coba buat bounce back di week 2 ini dan mungkin cukup berhasil, dan doain kita terus dan dukung kita terus di week-week selanjutnya. Benar. Tapi last nih, Vin. Minggu depan bakal ada ya derby STM ya. Kalian bakal ketemu sama Alter Ego. Nah, kira-kira ada yang mau disampaikan gak untuk mereka? Nael sih biasanya. Nael kan yang kan dia mantan tim sama Iya. Kata Nael kaget tau. main serius aja. Oh, main serius aja. Oke. Terima kasih Moreno dan Vin atas waktunya. Selamat beristirahat. Semoga konsisten, tetap memberikan yang terbaik. Good luck buat next match-nya. Thank you so much. Thank you.